kesempatan dan kesediaannya untuk bersama-sama dengan saya dan Pak Martin mengikuti kegiatan aksi nyata kami dalam materi budaya positif. Baik Bapak Ibu Mapolsek, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Maris kita di dalam doa. Mari saya persilakan. Bapak Ibu kita berdoa dalam keyakinan Kristen kita berdoa. Bapa di surga yang mulia nama Tuhan, kami sudah boleh berada dalam yaitu mengikuti sosialisasi budaya positif dari rekan bangsa kami, Ader dan Pak Martin sebagai guru penggerak. Di surga seluruh kegiatan kami dari awal hingga selesainya kami berharap dengan disiplin dan kasih Tuhan dan semua yang berjalan sesuai dengan kami. Baik sesuai dengan Tuhan dalam menentukan Baik, terima kasih Ibu Maris sudah memimpin kita di dalam doa. Kesempatan yang berikutnya sebelum kami memaparkan hasil nyata, kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepse untuk memberikan arahan kepada kami. Pada Bapak Kepse kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan yang saya hormati kedua teman kita, calon penggerak Pak Martin dan Ibu Christine yang akan menyampaikan aksi nyata pada pagi hari ini. Yang sama saya hormati teman-teman Bapak Ibu guru yang berkenan mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Yang pertama-tama puji syukur kepada Tuhan karena begitu besar hasilnya kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk melakukan hal-hal baik yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Ibu Christine dan Pak Martin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif yang dilakukan oleh kedua teman kita calon guru penggerak bagaimana menyampaikan hal-hal baik dan temanya adalah tentang budaya positif. Pada aksi nyata ini juga sudah bisa disampaikan pada teman-teman dan kegiatan ini sangat akan baik dan berdampak karena ini adalah momen baik berbagi praktik baik yang akan disampaikan kepada seluruh rekan guru di sekolah ini yang pada akhirnya nanti momen ini menjadi inspirasi bagi teman-teman bagaimana kita bisa melakukan atau membudayakan hal-hal positif pada kegiatan kita atau di komunitas SMA Negeri 1. Dan ini adalah hal yang mendasar karena tujuan kita adalah bagaimana kita membentuk karakter, mencapai tujuan pendidikan, mencapai profil pelajar Pancasila yang nanti diwujudkan oleh anak-anak kegiatan-kegiatan penting dan kemudian juga akan diawali dari bagaimana membiasakan hal-hal positif di sekolah dan juga dibiasakan di kelas. Dan ini sangat baik, terima kasih. Saya terus memberikan dukungan kepada Ibu Christine dan Pak Martin terus melakukan dan mensosialisasikan hal-hal positif dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan ini pada proses-proses pembelajaran di kelas. Dan harapannya kita semua yang hadir pada akhirnya juga nanti menjadi agen-agen yang membudayakan ini dan pada akhirnya menjadi kebiasaan. Yang pada akhirnya komunitas SMA Negeri 1 Nyamuk terus melakukan hal-hal khusus untuk program guru penggerak ini adalah sesuatu program yang sangat baik dan akan pasti sangat berdampak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah lolos dan berharap pada kita semua yang hadir akan mengikuti seleksi dan akhirnya bergabung nanti pada kegiatan diklat-diklat calon guru penggerak. Silakan mungkin nanti akan dibuka, akan bergabung dan momen-momen di kelas, di komunitas belajar
mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan hal-hal baik, terus berlakukan baik, sehingga kebiasaan-kebiasaan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang menyenangkan akan terus menjadi hal yang kebiasaan yang menjadi budaya di sekolah. Dan sekali lagi saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada usaha jerih Bapak Ibu yang sebagai calon penggerak, dan berharap terus berimbas melakukan pembiasaan dan berbagi kepada Bapak Ibu guru juga, terutama kepada anak-anak kita. Ini saja yang saya sampaikan. Selamat berproses, sukses, dan kepada kita semua, mari kita bergabung pada sesi-sesi mengikuti seleksi guru penggerak. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Saya sudah memberi arahan kepada kita. Mari kita beri tepuk tangan yang sudah memberikan dukungan penuh kami rasakan selama ini, mulai dari kami tes sampai lulus dan dinyatakan untuk ikut guru penggerak ini. Maka Kepsek selalu mendukung kami. Apapun yang kami sampaikan pasti Maka Kepsek mendukung. Ya, terima kasih. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Baik Mama, terima kasih untuk penguatannya hari ini, dan kesempatan berikut saya silakan Pak Martin untuk memaparkan materi atau memberikan hasil nyata tentang budaya positif. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, kita jangan terlalu biasa ini seperti biasanya kita lakukan di tim kita kerja. Jadi jangan terlalu tegang di Bapak Ibu karena direkam seperti biasanya. Biasa kita yang baik biasa kita lakukan. Ini tentang apa namanya? Kami dengan Ibadah melakukan sosialisasi tentang budaya positif itu di modul 1.4. Itu adalah serangkaian dari kegiatan dari modul 1. Modul 1 itu ada 2 tahap, modul 1.1, modul 1.2 dan sampai pada modul 1.4. Nanti yang pada intinya nanti ada 3 modul utama yang tadi harus diselesaikan. Itu modul 1, modul 2, dan modul 3 dengan 10 kan bisa diselesaikan tentang pendidikan pembelajaran. Terus yang berikut juga kami mengucapkan terima kasih banyak karena selama ini sudah memberikan support dukungan kepada kami 3 orang, ada Pak Jackson di belakang, ada dari saya yang sudah selalu memberikan support di berbagai kegiatan yang kami lakukan. Saat ini kami akan sosialisasi atau lebih tepatnya sebenarnya sharing bersama tentang budaya positif yang sudah kita lakukan bersama di sekolah. Ini hanya sebagai gambaran untuk bagaimana kita saling berbagi sebenarnya, karena kegiatan-kegiatan budaya positif itu sudah sering kita lakukan di kelas maupun di sekolah, sudah sering kita lakukan. Jadi budaya positif ini yang dimaksudkan adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal atau keyakinan yang sangat umum yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang ini mampu menciptakan kolaborasi. Jadi kita harapkan dengan adanya budaya positif ini adanya semangat kolaborasi, kerjasama, gotong royong di antara kita sebagai warga sekolah, baik dari sekolah, dari kita sebagai warga, apapun bentuk tanggung jawab kita itu harus saling kolaborasi untuk bagaimana bisa menciptakan tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah bagaimana kita bisa membudayakan hal-hal yang positif yang sangat bermakna untuk anak-anak didik kita, supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat. Terus yang juga berikut ini tadi saya sampaikan bahwa kolaborasi antara warga sekolah dan juga orang tua murid.
dan jika terlaksana dengan baik maka akan memunculkan dengan mengembangkan nilai-nilai positif yang memiliki peserta didik dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan mungkin belajar. Dan itu endingnya yang akan kita capai bersama. Jadi memang tentang budaya positif ini kan kita sudah sering lakukan baik dengan antara keluarga sekolah maupun dengan orang tua siswa itu kan kita sering komunikasikan bagaimana misalkan kalau ada permasalahan yang kita karena pasti kita akan melakukan komunikasi di orang tua bagaimana bisa masalah-masalah atau persoalan yang kita hadapi orang tua maupun kita bisa kita komunikasikan agar kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik sehingga anak-anak kita bisa tetap belajar dengan baik dan nyaman di sekolah. Yang ketiga adalah budaya positif di sekolah merupakan pembentukan karakter atau value. Pembentukan karakter ini kan sangat penting bagaimana bisa menumbuhkan karakter anak-anak yang bisa menjadi anak-anak yang baik, sopan santunnya, itu kan yang harus kita bentuk. Yang berikutnya adalah pembentukan bagi karakter peserta didik yang nantinya dapat menjadi kebiasaan positif. Contohnya budaya positif tersebut adalah senyum, salam, sapa, membawa sampah pada tempat. Ini kan sudah sering kita lakukan. Cuman kami melakukan ini sebagai upaya untuk bagaimana kita bisa sering bersama. Ada kalanya hal-hal yang kita sudah lakukan kita akan kita lupakan. Hal-hal yang sudah positif yang kita lupa, apa yang kita sudah lakukan ada kalanya kita lupa. Jadi momen ini kami sharing bersama untuk bagaimana bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah hal yang sangat bermakna atau hal yang sangat positif untuk anak-anak kita. Yang berikut adalah berdoa ketika mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran atau melakukan kegiatan tertentu. Itu kan sudah sering kita lakukan. Dan itu adalah sebagai perwujudan dari untuk membudayakan anak-anak untuk ini pembentukan karakternya tentang berdoa. Jadi kalau anak-anak rajin berdoa, nilai-nilai religiusnya akan muncul, nilai-nilai toleransinya juga akan ada. Kalau kita betul bagaimana menerapkan tentang berdoa sebelum atau sesudah kegiatan dalam kelas maupun di sekolah. Juga menjaga kebersihan di rumah. Saya kira ini juga sangat penting dan ini juga kita sudah lakukan. Bagaimana kita menjaga kebersihan supaya terciptanya suasana belajar yang aman dan nyaman. Nah, yang berikut adalah perubahan paradigma belajar. Pertama, jika kita mau melakukan perubahan yang positif, maka mulailah dari diri kita. Jadi kami juga bergerak diajarkan untuk bagaimana untuk melakukan sesuatu hal itu harus mulai dari diri. Jadi kami juga belum sempurna. Ketika kami ikuti ini kami langsung 100%. Oh ternyata kamu sudah bergerak, berarti kamu harus ini. Tidak cukup. Kita juga manusia biasa yang perlu proses. Bagaimana bisa memperbaharui diri untuk menjadi pemimpin pembelajaran untuk anak-anak kita. Jika kita mau melakukan perubahan positif, maka mulailah dari diri kita sendiri. Karena seorang pendidik adalah contoh atau teladan itu tentang filosofi dari pihak Dewan Tanah. Banyak masih ingat tentang saya lupa lagi tentang filosofi ini harus saya beruntung melakukan dengan tubuh di budaya dan itu adalah bagian dari dari paradigma belajar.
Yang berikut adalah pendidik harus dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran serta dapat mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat. Dan ini adalah perubahan paradigma belajar untuk bagaimana kita bisa menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman sehingga kelas dan anak-anak itu bisa belajar dengan kondusif dan mereka juga bisa menggali potensi mereka sesuai dengan bakat dan minat dari anak-anak. Yang kedua, ini sebenarnya lebih kepada tantangan. Ini bukan dengan mudah. Sebenarnya kalau dari ini lebih kepada tantangan. Kalau kita memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita, maka kita akan tetap tertahankan. Demikian juga budaya positif akan kita lakukan kalau seorang guru konsisten memberikan contoh positif kepada peserta didik dan lingkungan. Jadi kalau kita sebagai guru, kalau kita memberikan dampak yang positif terhadap anak-anak, maka anak-anak juga akan mengikuti yang baik. Kalau kita tidak memberikan hal-hal yang positif, saya kira juga anak-anak kita menjadi tolak ukur dari diri seorang guru. Bagaimana bisa melihat dari yang dilakukan oleh Nah, ini Bapak Ibu tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol ini ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ada kalanya kita menganggap bahwa kita sebagai guru ada kalanya kita bisa mengontrol semua murid. Seolah-olah bahwa kita berpandangan bahwa guru itu adalah di atas segala dan bisa kita mengendalikan murid atau mengontrol seluruh tingkah laku dari murid. Itu tentang ilusi kontrol terhadap kebiasaan. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan atau menguatkan. Saya juga dipikir Bapak Ibu masih sering ini kadang-kadang kalau anak-anak yang bersalah, kita kritik, sering kita menjadi membuat bersalah terhadap anak-anak. Dan ini juga yang menjadi bahan refleksi kami. Bagaimana nanti bisa memperbaharui tentang hal-hal ini supaya kita sebagai guru jangan menjadi membuat bersalah terhadap anak-anak. Jadi setiap apa yang dilakukan anak-anak itu pasti ada tujuannya. Entah dia salah atau dia baik, pasti ada tujuan. Tergantung dari kita sebagai guru bagaimana menggali dari apa yang dilakukan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada kali apa yang kita lakukan kadang seperti ini, bahwa penguatan positif ada kali kita beranggapan bahwa itu sudah efektif atau sudah bermanfaat. Mungkin kita lupa tentang flashback ke belakang tentang apa yang kita sudah lakukan. Yang berikut yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk melaksanakan. Memang kalau kita kaitkan dengan budaya kita sebagai orang Sumba ini, betul begini bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya anak-anak itu tidak harus dipaksa untuk melakukan sesuatu hal. Itu tergantung dari anak-anak. Kita sebagai orang tua atau sebagai guru hanya memberikan gambaran atau memberikan arahan bagaimana anak-anak bisa memilih yang terbaik. Jadi tidak harus kita memaksa kau harus lakukan itu dan ini. Yang berikut adalah perubahan paradigma atau stimulus respons atau teori kontrol atau teori pilihan. Yang ini begitu. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan ada kalanya juga demikian bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal, ada kalanya kita coba untuk bagaimana mengarahkan orang untuk harus pendapat kita itu bersama dengan orang, tidak boleh kita. Sedangkan kalau di teori kontrolnya ini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang diri. Jadi tidak harus sama dengan cara berpikir kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ini juga mungkin sering bersama kita sebentar di dalam diskusi tanya jawab sebentar supaya yang ini ada kalanya kita sebagai guru ini apa yang dilakukan murid itu seolah-olah bahwa perilaku buruk itu dapat dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, sedangkan di sini tentang teori kontrolnya ini adalah semua informasi memiliki diri. Itu yang saya katakan tadi bahwa apa yang dilakukan murid pasti ada tujuan. Jadi apa yang atau buruk itu pasti ada tujuan. Tergantung dari kita untuk bagaimana menggali apa yang menjadi persoalan dari konteks yang dihadapi atau yang sudah dilakukan. Yang ketiga bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ada kalanya bahwa kita juga beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya kalau kita kaitkan dengan teori kontrol ini hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri saya. Tidak bisa orang lain mengontrol diri. Yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin untuk sebatas pengarahan ya. Tapi untuk bagaimana mengontrol perilaku dari setiap kita itu kita kira tidak bisa bagaimana kita bisa mengontrol setiap individu dari kita. Yang berikut adalah pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Nah, seringkali juga ada kali dilakukan bahwa ketika anak-anak melakukan kesalahan di sini pasti terjadi bukan hanya selalu atau ada tugas-tugas yang kita kalanya kita memberikan pemaksaan kau harus kerja, kau harus yang berikut dari rencana teritorialnya kolaborasi atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang tepatnya di sini. Bagaimana kita saling kolaborasi, kerjasama, gotong royong untuk bagaimana menciptakan suatu kesepakatan bersama atau konsensus untuk menciptakan pilihan yang baru, yang baik sesuai dengan apa yang kita harus tuju. Yang berikut model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikirnya adalah menang, jadi tidak ada yang kalah. Jadi ada kalanya kita ketika melakukan sesuatu hal itu kita berhadapan harus menang. Padahal sebenarnya di sini adalah cara berpikirnya sebenarnya harus menang-menang. Itu tergantung dari segi proses. Utamanya ada proses. Bagaimana proses itu bisa dijalani dengan baik. Jadi berpikirnya adalah berpikir yang positif, yang menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Itu tentang cara berpikir. Yang kedua adalah tentang disiplin. Disiplin positif ini saya kira sudah sering kita lakukan dalam kegiatan kita seperti kelas, pikir atau di lingkungan di mana dan disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin itu disiplin artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepentingan.
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ada kalanya tentang kata disiplin juga kita salah artikan. Dan yang sesungguhnya bahwa kata disiplin ini adalah tentang apa yang dia hargai. Tapi dalam budaya, konteks budaya kita ada kalanya bahwa disiplin itu apa namanya, kalau aku mungkin kecenderungannya ini karena menghubungkan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Yang itu dalam makna disiplin cenderung diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan lain untuk mendapatkan sesuatu. Katanya bahwa kata disiplin itu orang harus patuh terhadap kita. Maka ini sebenarnya itu disiplin bagaimana mengikat kita untuk mengikuti berbagai bukan pada terperangan, tetapi pada konteks apa namanya, bagaimana mentaati norma-norma yang kita sudah tetapkan secara bersama atau keputusan secara bersama. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau dari intrinsik atau dalam diri anak, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan atau menghindar dari rasa yang tidak rasa ketidaknyamanan. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Ini beberapa nilai-nilai. Yang pertama adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai di setiap individu. Itu nilai-nilai yang bersifat dan umum, lintas agama, suku bangsa, agama maupun dari segi latar belakang dan perbedaan. Yang berikut adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan dari apa namanya, dari Dr. William Nasir tentang dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dipilih seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya itu bisa terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan kita sudah sering di sekolah sehingga ada jadi pada endingnya adalah bagaimana anak beriman bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Yang itu adalah tentang kerakhiran itu kalau di ASN ya, apa namanya, ada 8 indikat atau 7 indikat berapa besar itu belajar tabel harmonis gotong royong dan lain-lain. Lalu dia mandiri, bagaimana kita juga sebagai guru anak yang mandiri harus berpegang teguh pada diri sendiri, jadi tidak bergantung pada orang lain. Juga kita harus menciptakan anak-anak yang bernalar kritis. Kira kita juga sebagai guru sudah silakan di dalam pembelajaran bagaimana anak-anak bisa berpikir higher order thinking atau berpikir tingkat tinggi. Yang kedua tentang berpikir global, bergotong royong atau hal yang inilah yang mungkin akan kita apa namanya yang kita lakukan di sekolah. Nah, ini sebagai gambaran tentang apa
penerapan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah sikap-sikap positif manusia yang membangun tujuan dia yang ingin mencapai sebagai agama, nah, ini contoh-contoh tentang pertama tentang penerapan sudah ini hanya beberapa gambar yang misalnya ketika kita pikir itu kan kita sudah lakukan ini bagaimana kita menyapa anak dengan pertama sama juga ketika kita ikhlas itu sudah kita lakukan tentang bagaimana penerapan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih dari saya. Sebentar kita akan sharing bersama. Bila mana ada hal yang di sharing yang mungkin Bapak Ibu ingin sharing, supaya kita bisa saling kolaborasi untuk mencari yang terbaik. Selanjutnya Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan nyatanya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang paradigma perubahan, tentang disiplin positif, sudah dijelaskan tadi anak itu melakukan sesuatu karena ada kebutuhan. Sebenarnya dia itu memiliki kebutuhan yang kita tidak tahu. Jadi di sini kita lihat dulu ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Seluruh perilaku yang dilakukan peserta didik pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Peserta didik memiliki kebutuhan tertentu sehingga melakukan suatu perbuatan. Ini sudah Bapak Ibu, yang selama ini kita temui anak-anak kita dengan segala karakter yang mereka miliki. Terkadang kita menilai anak itu bahwa dia nakal, dia cerewet dan sebagainya. Ternyata sebenarnya dia punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhannya? Kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, terus yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga kebutuhan untuk penguasaan. Terus yang keempat kebutuhan kesenangan, dan yang kelima itu adalah kebutuhan akan rasa kebebasan. Ini menjadi dasar kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, ini contohnya, contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini ada 3. Itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer itu artinya kebutuhan yang harus kita penuhi, mau tidak mau kita harus penuhi. Misalkan di sini adalah kebutuhan makanan dan minuman. Untuk bertahan hidup kita harus makan dan minum. Kalau kita tidak punya makan dan minum berarti kita akan meninggal. Pasti kita akan meninggal, menahan rasa lapar dan rasa haus. Yang kedua adalah tempat tinggal. Ini kebutuhan dasar kita juga, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dimanapun kita berada, kita membutuhkan tempat tinggal. Itu kebutuhan yang paling utama. Terus kebutuhan standar misalnya sini adalah pakaian. Tidak mungkin kita keluar rumah dengan telanjang. Apa sudah yang terjadi di luar sana kalau kita tidak menggunakan pakaian? Terus yang berikut adalah sekarang sudah muncul listrik itu menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Kita bekerja di sekolah kalau tidak ada listrik semua mengeluh kalau karena tidak bisa menggunakan laptop, tidak bisa menggunakan wifi dan sebagainya. Apalagi kalau malam kita mau kerja di rumah tidak listriknya mati, repot sudah tidak bisa selesai pekerjaan. Dan yang berikut adalah pekerjaan. Banyak di luar sana yang menjadi pengangguran karena tidak memiliki pekerjaan. Karena pekerjaan ini juga masuk dalam kebutuhan yang utama atau kebutuhan primer. Pekerjaan
pekerjaan, kalau kita sudah memiliki pekerjaan, maka kebutuhan yang lain bisa terpenuhi. Terus kebutuhan bertahan hidup yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Ini untuk tambahan. Di dalam rumah pasti kita membutuhkan meja, kursi, lemari, tempat tidur dan sebagainya. Terus ada layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan transportasi umum, handphone, televisi, dan kendaraan pribadi. Mungkin yang selama ini sebelum zaman semakin maju, kebutuhan yang terakhir akan kendaraan pribadi. Kalau di zaman dulu, zamannya saya masih SD, mungkin itu dia masuk di kebutuhan primer. Karena kalau sudah bisa beli motor, orang menganggap bahwa kita itu kaya. Tapi zaman sekarang, kendaraan, handphone itu menjadi kebutuhan yang harus kita gunakan setiap hari. Karena kita mau berangkat kerja, kita membutuhkan kendaraan. Kita berkomunikasi, kita membutuhkan telepon. Handphone. Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ya, ini kebutuhan bagi kalangan atas. Sekarang di sini ada rumah mewah, baju branded. Kita di SMA 1 tidak ada barang branded atau ada yang punya barang branded. Kita tidak bisa beli. Itu harga bandaranya ada saja 2,2 M. Kita tidak mungkin bisa beli. Untuk beli motor saja mungkin kita masih kredit. Jadi kita belum masuk di kebutuhan tersier. Kita belum masuk sampai di sini. Apalagi memiliki pesawat pribadi, terus villa, kita belum punya. Ini hanya kalangan atas saja. Nah, yang berikut kita lihat tadi contoh dari kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini saya kasih contoh nyata, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu Doni mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, ini yang sering kita temui di dalam kelas. Di dalam kelas kita berhadapan dengan siswa, terkadang ada kebutuhan yang mereka tidak bisa dapat di rumah. Terutama kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jujur Bapak Ibu, ada anak-anaknya kita di dalam kelas itu mungkin secara materi mereka terpenuhi. Mau bilang begitu, mereka punya semua. Tapi kasih sayang, perhatian dari orang tua terkadang mereka tidak bisa dapatkan. Sehingga di sekolah mereka membuat suatu perbuatan atau melakukan pelanggaran supaya mereka diperhatikan. Inilah kebutuhan yang perlu kita perhatikan. Kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering kita temui di kelas. Saya juga setelah yang kemarin-kemarin sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya sering mengabaikan ini. Saya menganggap bahwa itu masalah yang biasa. Tapi ketika setelah saya belajar tentang kebutuhan dasar manusia ini, jujur, dari dalam hati saya mulai melihat anak-anak kalau yang sudah berbuat ulah, saya biasa panggil, saya tanya, bagaimana di rumah seperti apa. Dari situ kita bisa menggali sebenarnya apa yang dia butuhkan. Kita tidak semua anak kita harus gali seperti itu, tapi ketika kita di mana kita mengajar, di kelas mana yang kita mengajar, ketika menemui anak-anak seperti ini, coba kita gali. Pasti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Sama, kita juga kadang mencari perhatian mungkin dari rumah, kita tidak mendapatkan itu sepenuhnya. Kita Bapak Ibu guru juga kadang melakukan seperti itu. Terus yang berikut adalah kebutuhan untuk penguasaan. Di sini saya kasih contoh, jika Doni merasa hebat, ketika temannya patuh pada permintaannya, ini bisa mencerminkan kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Ada juga anak-anak kita Bapak Ibu yang di rumah tidak diakui kemampuannya. Anak ini bisa, dia bukan saja di akademik, tapi di bidang yang lain dia bisa. Tetapi di rumah, mungkin orang tua itu berpikir bahwa dia harus bisa secara akademik. Jadi dia tidak menganggap bahwa orang tua tidak menganggap bahwa ini anak punya kelebihan. Jadi di sekolah dia mempraktekkan itu ke temannya supaya dia dihargai, dia mendapat pengakuan karena dia membutuhkan penguasaan ini, kebutuhan penguasaan. Terus yang berikut adalah kebutuhan kesenangan. Doni mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya yang mencerminkan kebutuhan akan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain.
Ini juga penting Bapak Ibu karena apalagi kita SMA 1 ini sekolahnya sampai jam 6, jam 4, ya setengah 4 kita pulang. Anak-anak ini membutuhkan waktu sendiri. Saya sambung dengan yang kelima, ada kebutuhan kebebasan. Anak-anak ini membutuhkan waktu untuk bebas dan senang. Kenapa? Karena dari pagi sampai setengah 4 ini mereka sudah fokus di dalam kelas. Tapi ada anak-anak tertentu yang ketika pulang ke rumah di jam 4 sampai malam pun mereka mau melakukan aktivitasnya sendiri, orang tua masih mengekang, yang membatasi setiap dia punya kegiatan. Ada orang tua yang mau supaya anaknya berhasil dikasih les sampai malam, sampai menuntut anak ini harus segalanya diatur dengan waktu. Sementara anak ini dia membutuhkan rasa untuk kesenangan diri sendiri, atau dia membutuhkan kebebasan. Anak membutuhkan itu. Jadi ketika datang ke sekolah dia bikin pula, dia jalan keliling atau dia mencari kesibukan yang lain supaya dia bisa merasa bebas dan dia bisa merasa senang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal di sini kita lihat yang ada dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Ini biasa peserta didik kalau dia mau menghindar dari hukuman, kalau kita panggil dia ada buat salah. Kalau dia mau menghindar dari hukuman, biasanya dia bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia pasti bertanya. Nah, ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Dia tanya di kita, kalau saya melakukan ini, apa yang akan terjadi di saya? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Peserta didik akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi dia mau melakukan sesuatu, asal ada imbalan, asal ada pengakuan. Banyak kita punya anak-anak punya kelebihan, tapi nanti kalau kita panggil kau ikut ini ya, kau ikut ini, itu nanti kalau saya ikut itu, saya dapat apa itu? Berarti di sini motivasinya itu berasal dari luar, dari kita Bapak Ibu guru. Kita memberikan motivasi, tapi di sini anak mengharapkan imbalan karena motivasinya dari luar. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, peserta didik ini bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan? Kalau saya lakukan ini, nanti jadi apa saya? Berarti itu dari dalam diri sendiri, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, baik Bapak Ibu, ini yang keduanya tadi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi eksternal. Nomor 3 adalah motivasi internal. Tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, motivasi internal inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu bisa berjalan jika motivasinya itu dari dalam diri sendiri, tidak bisa dari orang lain atau tidak bisa dari luar diri kita. Kalau kita mau disiplin harus dari diri sendiri, punya komitmen. Kalau kita sendiri hanya tunggu, takut kena tegur, takut kena marah, tidak akan jadi disiplin positif. Jadi semuanya harus dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa itu motivasi sebenarnya? Tadi sudah jelaskan ada motivasi eksternal, internal. Nah, motivasi itu sebenarnya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita yang Bapak Ibu guru biasanya kita takut lewat jam kalau apel pagi. Nah, kadang juga lewat, ada juga yang datangnya tepat waktu. Karena apa? Karena ada tujuan di situ, ada tujuan tertentu. Kalau misalnya kita yang sekarang kita di provinsi ini kan wajib absen sebelum 7.30. Kalau absen yang berkurang, nanti TPP-nya tidak terima. Ya. Kalau hanya tujuannya untuk terima tansil, maka disiplin positifnya tidak akan pernah jalan.
harus punya tujuan atau komitmen yang jelas bahwa saya datang tepat waktu karena ini. Ya, saya punya komitmen sendiri. Saya tidak boleh masuk kelas terlambat. Berarti tujuannya saya adalah saya mungkin kalau segi keimanan bahwa berkatnya saya tersalur karena saya bekerja di situ. Jadi saya tidak boleh lambat masuk kelas. Kadang-kadang kita juga lambat masuk 5 menit, 10 menit. Seperti itu. Nah ini motivasi. Tadi ada motivasi eksternal. Peserta didik melakukan kedisiplinan dikarenakan takut. Tata tertib sekolahnya kita yang mereka jalankan itu yang pertama adalah rasa takut. Kalau mereka melanggar tata tertib berarti ada hukuman yang diterima atau sanksi yang diterima. Menghindar dari hukuman itu tadi yang saya jelaskan atau pengharapan untuk penghargaan. Ini motivasi eksternal. Motivasi internal adalah peserta didik melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nilai kebajikan tadi sudah banyak sudah dijelaskan oleh Mama. Nah, yang berikut kita lihat ini Ki Hajar Dewantara dia menyatakan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga zakap kuat memerintah diri sendiri. Itu arti merdeka sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Dan yang harus kita ikuti yang seperti ini, bukan terlepas dari perintah. Karena tadi anak-anak merasa bahwa dia menghindar dari hukuman tadi, berarti terlepas dari hukuman. Padahal sebenarnya merdeka itu adalah zakap untuk memerintah diri sendiri. Oke baik, ini kita lihat dihukum oleh penghargaan. Kalau dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah ini Bapak Ibu yang kadang kita di pembelajaran di kelas itu, makanya sekarang disampaikan bahwa tidak boleh memberikan penghargaan dengan menggunakan benda-benda atau apa begitu. Karena apa? Kalau kita memberikan penghargaan misalnya di dalam kelas kita kasih penghargaan di anak dalam bentuk snack atau gula-gula atau minuman atau apa selagi itu, dampaknya seperti ini Bapak Ibu. Dampaknya akan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini terhadap minat belajar siswa. Dia akan terpancing, oh saya bisa kali ini, saya dapat hadiah ini, berarti kalau kali depan saya bisa, saya akan dapat lagi hadiah. Seperti itu, dia hanya mau mengejar hadiah atau penghargaan. Terus yang kedua, penghargaan menghukum. Kalau saya tidak bisa, berarti jadi kena hukum sekarang. Kali depan kalau saya tidak bisa, pasti saya dihukum lagi. Itu membuat dia malas untuk masuk kelas. Terus yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Terus yang berikut, penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan itu seperti ini Bapak Ibu. Kadang kita Bapak Ibu guru antara satu kita ini paralel, satu mata pelajaran itu lebih dari satu guru. Guru yang satu memberikan penghargaan seperti ini, sedangkan guru yang lain tidak. Maka anak-anak akan berpikir bahwa, aduh sebaiknya saya di grup ini lebih bagus ya. Kalau ada ini saya dikasih penghargaan dan sebagainya. Seperti itu. Ini yang salah. Nah ini tadi masih ada dihukum oleh penghargaan itu penghargaan menurunkan kualitas. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Karena kita memberikan ini, jadi anak berpikir bahwa kalau saya melakukan sesuatu saya dapat penghargaan, kalau saya tidak melakukan saya tidak dapat penghargaan. Jadi dia berusaha atau dia minat belajarnya dia itu tergantung kepada penghargaan yang dia akan terima, bukan kesadaran dirinya sendiri. Jadi kualitasnya dia itu akan menurun. Dia hanya mengejar penghargaan saja. Penghargaan mematikan kreativitas. Terus yang berikut, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena tadi penghargaan yang diberikan oleh guru, maka motivasi dari diri dia sendiri itu tidak ada. Dia termotivasi belajar karena adanya penghargaan dari luar dirinya dia. Nah, bentuk program kebajikan
Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Boleh kita memberikan penghargaan, boleh kita memberikan pengakuan atau apresiasi, tapi kita harus melihat beberapa hal ini ya. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus. Terus yang kedua beri pengakuan secara pribadi. Terus yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah ini kalau saya lebih pahamnya kepada ke semua murid secara bergantian, misalnya kita di dalam kelas meminta anak untuk presentasi atau mengerjakan soal, misalnya kita yang eksakta mengerjakan soal di papan itu secara bergiliran. Hari ini misalnya 5 orang, kali berikut berapa orang lagi, berapa, jadi semua satu kelas itu bisa dapat dan mereka pasti mendapatkan pujian dari kita ketika mereka selesai, oh bagus dan seterusnya. Jadi semua anak yang ada di dalam kelas itu mendapatkan apresiasi dari kita Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang ada di dalam kelas. Terus beri pengakuan itu secara konsisten. Itu tadi ya, kalau kita di dalam kelas secara bergilir kan berarti konsisten kita Bapak Ibu Guru. Terus fokus pada proses. Proses pembelajaran itu fokusnya kita, jangan pada hasil akhirnya. Hasil akhir Bapak Ibu kita punya anak-anak ini ujian sekolah, ujian akhir semester ini sekarang sumatif akhir semester itu kan menggunakan gadget, menggunakan HP. HP ini anak-anak ini lebih pintar dari kita. Kita berusaha untuk mereka tidak boleh bagi layar, mereka akan berusaha bagaimana cara untuk bisa Google. Anak-anak lebih pintar dari kita, jadi proses ini yang penting setiap hari dari awal sampai akhir itu kita bisa melihat perkembangan anak. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ada di sini ya. Kemarin saya perhatikan, berarti di sini nilai kebajikannya adalah rasa empati, di mana situasi itu saat menolong murid baru di kelas kita, misalnya ada siswa yang baru masuk di kelas. Terus saya menghargai nilai kebajikannya itu adalah kepedulian, di mana situasinya itu pada saat itu ada teman yang membantu teman lain di dalam mengerjakan tugas kelompok. Terus yang terakhir di situ ada terima kasih. Memberikan rasa terima kasih, berarti nilai kebajikan dari situ adalah rasa tanggung jawab. Situasinya adalah memungut, misalnya di dalam kelas ada sampah yang berserakan, dia memilih sampah, terus kita mengucapkan rasa terima kasih karena dia memiliki tanggung jawab untuk kebersihan kelas. Bapak Ibu, ini posisi kontrol guru yang berikut. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru itu memiliki posisi kontrol sebagai guru. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang kelima itu adalah manajer. Nah, ini saya coba kasih satu kasus dengan 5 fungsi kontrol yang ada. Nah, kasusnya di sini adalah peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, pasti kita akan suruh anak ini untuk berdiri di barisan lain. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu di upacara bendera setiap hari Senin. Kalau anak tidak pakai topi, tidak lengkap, dia pasti barisan sendiri. Dan saya lihat seperti itu. Jadi di sini kita sebagai penghukum. Terus kalau sebagai teman, misalnya tadi kita dapat lihat ada anak yang tidak menggunakan atribut, kita gunakan posisi sebagai teman, yaitu ayo gabung dengan yang lain untuk ada itu. Di situ berarti kita seolah-olah siswa ini adalah temannya kita. Kita menggunakan bahasa sebagai teman. Terus sebagai pembuat rasa bersalah. Bedanya penghukum dengan pembuat rasa bersalah, kalau penghukum itu anak akan merasa benar-benar dia merasa tersakiti secara fisik. Misalnya di sini kan dia baris sendiri. Dia baris sendiri kan otomatis dia punya psikis akan terganggu. Kenapa saya dikelompokkan dengan orang lain, dengan yang barisan yang lain begitu. Tapi kalau pembuat rasa bersalah itu hanya lewat ucapan, tapi ini anak dia merasa sakit. Kalau yang penghukum itu kita melakukan dengan tindakan.
kasih pisah dia. Terus sebagai pemantau di sini saya coba gambarkan, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa, kewajiban apa sebenarnya yang kamu lakukan. Ini hanya pantau saja. Terus posisi sebagai manajer, apakah kamu sadar kesalahan? Coba berikan pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Jadi di posisi manajer ini kita coba menggali anak untuk sadar akan kesalahannya dia. Setelah itu kita tanya pendapatnya dia bagaimana dengan kesalahan yang dia buat, dan dia memberikan cara atau solusi bagaimana untuk kedepannya. Begitu. Jadi anak yang menemukan sendiri tanpa perlu kita banyak ngomong, kita cukup kasih pertanyaan, dia memberikan jawaban sendiri. Seperti itu. Konsep disiplin dengan pendekatan segitiga restitusi. Untuk mengatasi tadi, segitiga restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada peserta didik. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Terus yang kedua fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang kelima, tawaran bukan paksaan, dan yang keenam adalah memperbaiki hubungan. Nah, untuk memenuhi ciri-ciri restitusi ini ada segitiga restitusi di sini begitu. Kita lihat ada 3 yang menjadi dasar dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Jadi di sini ketika menstabilkan identitas kita menggali kesalahan yang anak itu lakukan. Jadi dia yang kita hanya bertanya saja, kira-kira kalau misalnya kita panggil, kira-kira kamu tahu tidak kenapa tadi ibu panggil kamu datang menghadap ke sini. Jadi bukan kita yang menyebutkan bahwa kau tadi di kelas kau buat ini, tidak. Tapi anak yang menggali kembali, ingat dulu apa kesalahannya dia sampai dia dipanggil. Setelah dia gali kesalahannya, dia sudah tahu dia punya kesalahan. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Untuk kesalahannya tadi kita tanya lagi ke dia, kira-kira yang kamu lakukan tadi, kesalahan yang kamu lakukan tadi melanggar tidak dengan keyakinan kelas atau dengan peraturan dan sebagainya seperti itu. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita cari solusi tadi, dia cari solusi, terus kita tanya keyakinan dari anak ini. Kira-kira dengan kesalahan yang seperti ini, nanti ke depannya kamu mau seperti apa? Kamu yakin tidak dengan keputusan yang kamu ambil? Seperti itu. Jadi ini segitiga restitusi. Nah, dan yang terakhir dari disiplin positif ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diingini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, contoh keyakinan kelas itu ini saya mengambil contoh keyakinan kelas di kelasnya saya yang kemarin di 11A7. Di awal pertemuan itu kami membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Dan untuk membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kita harus menggunakan kalimat positif. Kita menggunakan kalimat positif. Kan bisa saja di sini untuk kebersihan kelas ini kan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Jadi kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan kelas. Terus yang kedua di situ adalah menghargai guru dan teman. Terus yang ketiga bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, dan yang keempat acungkan tangan ketika ingin berbicara. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang saya buat kemarin terus bersama anak saya. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini dibentuk
yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan sekolah ini kan banyak sekali, tapi kalau di kelas itu kita ambil poin-poin penting saja. Terus yang kedua sedikit saja. Kenapa hanya sedikit? Kenapa di kelasnya saya hanya 4? Supaya anak-anak lebih mudah ingat. Kalau lebih dari 5, tidak tahu apa yang terjadi. Karena tidak ingat, banyak terjadi pelanggaran. Terus yang berikut berupaya pernyataan universal. Ini pernyataan universal yang saya ditulis. Terus yang berikut sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Terus dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi saya sudah sampaikan. Terus semua warga kelas ikut serta dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh anak-anak yang ada dalam kelas itu bersama guru walinya. Atau misalnya kita mau melakukan pembelajaran di kelas yang kita mengajar, kita buat kesepakatan kelas dulu untuk pelajarannya kita juga boleh. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup saya sampaikan di sini, kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain. Diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu itu mulailah dari diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa memaksakan kita, dan kita juga tidak bisa memaksakan orang lain. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih Pak Jan sudah penting tadi. Mungkin saat ini kami buka sharing bersama, bukan pertanyaan ya, lebih kepada sharing bersama bagaimana kita menggali hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi untuk mungkin bila mana yang belum sesuai atau yang belum tepat untuk kita saling diskusi bersama. Ini sekitar 2 orang saja. Baik. Dari Bayu. Silakan. Ini merupakan hal-hal yang kita lihat secara nyata dan yang terjadi di sekitar kita atau warga sekitar. Pada slide 1 menerapkan budaya positif sebenarnya merupakan sebuah tantangan kita, sebuah tantangan yang begitu besar. Kita tahu dalam menerapkan budaya positif ini merupakan hal yang berubah dan ini merupakan satu tantangan untuk kita. Di sini ada contoh yang saya lihat ini yang terjadi ini pada pagi hari, terutama dalam penjualan tiket. Kemudian kita ada contohnya itu ada senyum, sapa, salam. Nah ini merupakan pengalaman saya bahwa kita ini kan mengajarnya tidak semua kelas. Jadi ketika anak-anak itu ada yang dari kelas 10 sampai kelas 12 itu tidak mengajar dia. Nah, jadi pada anak-anak ini ketika kita
biar tabrak Pak. Dia mereka saling tabrak, dia tidak akan lain apa. Tapi mereka tahu pada saat kita mengajar, mereka hormatnya itu bilang, ini pengalaman yang nyata, ini nyata sekali terjadi, yang sudah terjadi dari ini pengalaman saya dari beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kira-kira saya minta di sini mungkin ada tantangan yang berkesan buat khususnya buat bapak-ibu yang lagi memaparkan materi sekarang di CPP, mungkin bisa di-sharing sama-sama dengan mengaitkan pengalaman ini. Kemudian kira-kira peran kita ini apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kejadian seperti ini. Kemudian ada tadi untuk membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini kita buat secara sepakat antara wali kelas dengan kalau saya buatnya seperti ini. Saya yakin teman-teman juga seperti itu. Ya, bagaimana ini nomor 1 poinnya seperti ini, bunyinya seperti ini. Nah, ternyata di tengah jalan ada terjadi pelanggaran. Jadi pelanggaran seperti contohnya membuang sampah, buangan sampah pada tempatnya. Ya, kita tidak mungkin memberikan hukuman langsung apabila sampah itu masih dibuang sembarangan, nanti dikasih denda Ibu. Nah, tidak usah diisi seperti itu. Nah, ternyata memang kejadiannya seperti itu. Ada saja anak-anak. Nah, ini kira-kira kalau kejadian seperti itu, apa yang harus kita berikan pada siswa ini? Kita memberikan hukuman sebentar, salah lagi. Dan anak-anak ini bukan anak yang pintar, ya, mereka sudah mengerti semua. Begitu. Nah, kemudian yang satu lagi tentang anak-anak diberi tentang hukumannya itu. Anak-anak tidak akan mau kalau diberi 2 tugas dalam satu waktu. Tidak usah di sekolah, di rumah saja. Di rumah saya kasih contoh dari pengalaman saya. Dalam satu waktu itu misalnya jam 4. Saya mau anak saya harus, kamu harus hari ini, mama hari ini jadwal saya apa? Mengaji atau berlatih misalnya, ini pengalaman. Begini saja, kamu pergi mengaji dulu, habis baca kamu pulang. Kemudian kamu pergi karate. Wah mama, 2-2 satu kali kita jalankan. Nah, itu tadi seperti yang saya nangkap, yang seperti Ibu Kristina sudah paparkan tadi. Nah, ini kira-kira seperti apa? Atau mungkin Bapak Ibu CGP ini punya pengalaman bagaimana menghadapi kejadian seperti itu? Tepuk tangan dulu buat apa yang disampaikan Ibu Ainun tadi adalah bagian dari pengalaman yang sudah dialami. Dan saya kira bukan hanya Ibu Ainun, kita semua juga pasti alami hal yang sama. Dan hal-hal yang seperti itu sekiranya kita perlu untuk saling berbagi untuk bagaimana kita mencari jalan yang terbaik untuk anak-anak. Mungkin saya langsung jawab, saya tanggapi dulu. Bukan jawab, tanggapi atau kita sering. Tidak itu nanti jawaban saya tidak menjawab, itu nanti ada wakasek, ada agama di sini pasti akan mencerahkan yang terbaik untuk kita semua. Oke, kira-kira tentang berkaitan dengan ini tadi hal ketika kita menyapa anak-anak. Saya kira yang Ibu Ainun alami kami juga alami. Bagaimana untuk kita bisa mencari jalan yang terbaik sehingga anak-anak ini jangan enggan atau sungkan ketika melakukan sapa, senyum, salam dan cinta. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin lebih tepat untuk bagaimana kita melakukan pembiasaan diri kita atau anak-anak yang mungkin agak ini dengan kita harus mendekatkan diri dengan artinya ketika anak-anak itu mungkin tidak terlalu ini dengan kita, ya sendirinya kita yang harus mendekat dengan mereka untuk bagaimana kita bisa mencari tahu keadaan dari anak yang tersebut. Mungkin juga bisa ada sesuatu hal yang tidak yang mungkin dia jengkelkan terhadap kita atau mungkin ada perasaan yang lain terhadap kita, persepsinya anak tersebut terhadap kita, ya itu yang perlu harus kita gali. Dan memang dengan komposisi kita 1000 lebih anak juga memang susah.
Jadi ya setindak-tindaknya kita untuk bagaimana manajemen waktu yang tepat untuk memberikan pendekatan yang terbaik untuk kita supaya hal-hal yang demikian tadi mungkin bisa mengurangi, tidak berdampak atau tidak lebih banyak atau lebih banyak dengan hal-hal yang demikian. Mungkin itu dari saya. Baik, tadi tantangan sudah dijelaskan oleh Bapak Peter. Baik, tadi tantangannya kita memang budaya senyum salam sapa kita sudah lakukan, tapi banyak tantangan juga yang kita hadapi. Ya, itu tadi kembali lagi di yang saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama adalah kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar dari setiap manusia yang ada yang belum terpenuhi. Misalnya anak-anak tadi, mungkin dia dari rumah sudah dengan perasaan yang lain ketika ketemu di sini, dan pembiasaan di rumah juga mungkin tidak seperti itu. Jadi dia merasa bahwa kalau datang sini dia mau salam, mau ini agak berbeda sedikit. Ya, memang itu tantangan yang kita hadapi dari kebutuhan itu. Terus yang berikut itu sudah Bapak Ibu yang kita rasakan kalau dia kenal, dia tegur, sapa, salam. Yang kenal kadang dia buat diri tidak kenal. Ya. Nah kita bagaimana caranya kita Bapak Ibu guru kalau masuk misalnya kita yang minimal di kelas-kelas yang kita mengajar, kita tidak hafal nama tapi kita hafal muka. Kalau saya seperti itu, jadi mungkin nama anak itu saya tidak bisa hafal semua. Kalau dalam waktu 1 bulan 2 bulan sekian banyak kelas kita mengajar, saya mungkin tidak bisa hafal semua, tapi setidaknya wajah-wajahnya mereka itu kita bisa hafal. Mungkin ada anak-anak yang terlalu pendiam yang kita tidak bisa hafal, tapi kalau kita ketika di dalam kelas, mari kita dekati, kita tanya, ya caranya seperti itu sudah. Karena kita tidak bisa langsung merubah dia dalam waktu yang singkat. Butuh proses bagaimana caranya kita untuk mendekati anak ini. Kita memberikan, kita bertanya, kita sharing dengan dia, kenapa dia seperti itu. Mungkin dengan cara seperti itu yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Itu dari saya ya. Terus tadi menyangkut keyakinan kelas. Yang saya jelaskan di pertanyaannya bilang ketika melanggar keyakinan kelas ini kan kadang di kelas itu memberikan denda. Ya, kalau denda memang di luar dari keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kan dia berupa kalimat positif. Mungkin yang denda itu dia masuknya di sanksi. Sanksi apabila dia tidak melakukan ini atau dia melanggar ini, konsekuensinya adalah membayar ini. Jadi itu. Kalau di dalam kita memasukkan di dalam keyakinan kelas bahwa harus membayar, itu tidak bisa. Itu masuk dalam sebuah hukuman. Tapi kalau konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan melanggar kesepakatan kelas, iya. Mungkin itu sudah dari saya. Ada dari guru yang mau menambahkan supaya lebih siap. Oke, saya silakan. Iya, silakan. Mungkin kita sharing terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini terkait dengan misi sekolah kita. Seperti yang kata teman-teman yang saya bahkan dulu yang ketiga kali mungkin saya belum kenal secara jauh. Apalagi guru-guru, saya selaku asep di sekolah, guru sebagai besar ini saya nama pun saya belum tahu. Itu benar. Karena siapa yang mau mendekatkan diri? Sekarang proses yang seperti pemakai, siapa yang mau mendekatkan diri? Proses mendekatkan diri itu supaya dikenal. Saya besok itu terjadi. Jadi saya berusaha lebih lama mungkin di sekolah dan minimal 1 minggu 2 kali saya keliling untuk anak-anak yang akor itu makasih ke siswa semuanya satu hari. Saya berusaha lebih dari sekolah sering
Bahkan ketika kelas 10 bapak yang sudah pas masa MPLS, kepala sekolah semasa itu tidak kenal. Jujur ini dari bagaimana dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad, kita yang mendekat atau orang yang mendekat ada dua pilihan. Walaupun kita tidak mengajar, saya sering kalau kelas 10 apalagi kelas yang kita tidak mengajar, saya tidak tahu ada kalau tidak ada level sekolah segala macam kita tidak kenal. Itu terkait dengan misalnya positif, memang agak sulit, dikatakan sulit jika kita tidak mau mendekatkan diri dengan apa yang harus kita butuhkan. Itu tergantung dari perspektif kita sebagai orang guru. Tapi sejauh ini yang saya rasakan untuk guru-guru saja di sekolah ini ada juga yang saya belum tahu namanya. Karena apakah saya harus mendekatkan dia atau dia mendekatkan dia kepada kita? Jadi ada dua pilihan ya. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan Risni, ada di 5 posisi kontrol guru. Guru 5 posisi kontrol itu, di mana posisi keempat dan kelima itu yang harus kita pegang dalam kita mengajar di sekolah. Yang pertama, terkait dengan yang kelima, sekolah pengaturan. Yang terkait dengan yang kelima itu posisi sebagai manajer. Kita sebagai manajer apa yang harus kita lakukan? Nah itu yang posisi 5 posisi kontrol. Itu yang kita sama-sama benar. Yang kita terkait dengan budaya positif itu ketika kesepakatan kelas itu adalah kalimat positif dan dia tidak berupa sanksi, dia berupa catatan. Jadi catatan wali kelas, kesepakatan kelas itu ketika dilanggar ada catatan oleh wali kelas. Kalau sekian si A atau si B melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan kelas, dicatat. Itu menjadi perilaku yang diakumulasi dari sikapnya, bukan berupa denda ataupun saya masih sering melihat kalau ketika melanggar ini ada denda. Itu konsep yang salah atau konsep yang keliru. Ketika dia melanggar kesepakatan yang dibangun, kesepakatan itu dia normalnya lebih tinggi daripada segala macam. Jadi dia punya kesadaran. Jadi dia ketika dia tidak mematuhi kesepakatan dia dicatat. Bukan dicatat, catatan itu yang membuat dia ternyata saya sudah berapa kali dicatat. Dicatat. Sama dengan kalau kita setiap dosa akan ditulis oleh pencipta. Kita punya dosa. Setiap dosa apapun dosa kita hanya ditulis saja. Nanti akhir akan diterima sesuai dengan apa yang dibuat. Itu prinsip dari kesepakatan kelas yang bersifat universal. Apa yang dibuat itu yang ditulis. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Nah, sama juga kalau kita lebih jauh, kita tulis setiap perbuatan baik dan perbuatan kita di dunia yang seperti ini akan ditulis, dicatat dengan teliti oleh Tuhan. Nah, itu masalah kesepakatan. Jadi tidak ada hukuman. Oh, kau harus jalan berlutut atau kasih uang 10.000. Saya buat pelanggaran yang kasih 10.000. Kalau saya orang kaya kasih yang itu ada 100.000, 200.000 dia akan kasih. Tetapi catatan kesepakatan itu adalah catatan macam kalau di SKCK kalau di kepolisian seperti itu. Surat keterangan catatan jadi kriminalmu dicatat begitu. Hanya dicatat saja. Ketika dia sadar bahwa dia catatan ini dicatat setiap hari. Nah, apa sih yang saya buat? Itu tidak akan muncul dalam diri. Jangan beri hukuman mau denda uang. Tidak boleh. Nah itu menurut saya terima kasih banyak Pak. Mungkin terakhir materi ini bisa di-share di grup sehingga teman-teman guru lain yang ikut membaca. Dan juga dengan kesempatan terakhir dan juga ada kesempatan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada
sharing bersama untuk bagaimana hal yang sudah disampaikan oleh tadi kita koordinasikan, kita sambungkan dalam kegiatan kita di sekolah itu bisa diatasi dengan baik. Bapak Ibu, mungkin saya kira dibatasi dulu, waktunya sudah 1 jam 20. Bisa waktunya? Bisa. Waktu sudah 1 jam. Oke, baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatannya kita, mungkin ada dari teman-teman yang mau memberikan refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Pak Jeko sudah siap, mari Pak Jeko silakan memberikan refleksi. Ya. Terima kasih banyak Pak Abdel dan Ibu Adel. Kegiatan budaya positif ini sungguh sangat luar biasa manfaatnya untuk kami sebagai pendidik. Saat ini juga kita tahu bersama kami bertiga dalam proses untuk menempuh pendidikan ini dan berangsur bertahap kita menerapkan di kelas, yaitu di modul 1.1 tentang filosofi Jakarta, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang prakarsa isi dari CPT itu sendiri, dan 1.4 tentang budaya positif. Dan memang budaya positif ini adalah materi yang sangat luar biasa padatnya, dan untuk memahami ini dan menerapkan adalah tantangan yang luar biasa. Tetapi pada kesempatan ini saya pribadi bersyukur sekali bahwa budaya positif ini ketika kita punya niat yang baik untuk mau menerapkan di sekolah ini, pasti akan bisa dilakukan dengan baik, karena menyangkut budaya positif ini adalah merupakan sebuah pendisiplinan perilaku kepada anak atau anak itu sendiri, menumbuhkan sebuah kesadaran dari pribadi anak itu untuk bagaimana dia melakukan nilai-nilai kebajikan itu seperti sopan santun, terus bertanggung jawab, mandiri, dan kami juga sebagai bapak ibu guru juga melekat nilai-nilai kebajikan itu bagaimana menjadi guru yang sabar, punya integritas, lalu harus tahu menghadapi anak-anak. Seperti itulah tantangan yang kita hadapi, dan ini merupakan sebuah proses pendisiplinan perilaku anak. Dan nanti setelah ini akan dibagikan materi kepada guru. Kami berharap bisa belajar bersama, tidak karena tidak mengikuti guru penggerak, tidak belajar, mari kita belajar bersama supaya kita bisa sama-sama menerapkan. Jadi harus seperti itu, kita harus punya tantangan, karena air yang sehat adalah air yang terus mengalir. Kalau tidak sehat airnya, dia tetap di situ merasa nyaman ya. Jadi kita harus belajar, ada tantangan untuk kita ke depan lebih baik. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Shalom kita. Terima kasih Pak Jek sudah memberikan refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung kegiatan singkat kami berdua. Sebelum kita berpisah, saya akan memberikan sebuah pantun, pantunnya abal-abal, jadi dibalas ya. Naik pesawat ke Kalimantan, sampainya pasti cepat. Belajarlah dari kesalahan, kelak kebahagiaan akan didapat. Sekian dan terima kasih. Semoga kita menjalankan disiplin positif ini dari dalam diri kita masing-masing. Salam dan